Halo semuanya, kali ini aku sudah sama Cesar ya, temanku Halo, dari halo. XP dari XM Priority. Nah, ini kamu lagi di mana saat ini ya? Lagi nyetir ini, lagi perjalanan Kok nggak ke social Malang. distancing ini? Nggak Sebenarnya social. masih karena ini ada something urgent, cuman ya tetaplah kita hand sanitizer. Aku keluar mobil ya pakai masker juga. Oke, Cuman ini siap. ya, Tetap ini ya, stay safe tapi keep produktif ya. ya. Jadi Ya, ini dari rumah masuk mobil langsung nanti sampai Malang ke rumah orang tua, masuk mandi dulu kan. oke, I see, I see. Nah, I have a quick question for you ya. Ini Oke, mungkin yang kebanyakan orang pada nanya nih, termasuk property agent maupun klien-klien kita ya. Aku rasa ya. terakhir-terakhir ini juga aku juga banyak ditanya ini. Ini is it the right time to buy property nggak sih? Ini waktu yang oke nggak sih untuk beli properti? Menurut kamu gimana, Sar? Wah, it's an absolute yes ya menurutku. It's a noble, saat yang paling tepat. Kalau kita lihat dari beberapa pengalaman krisis-krisis ekonomi sebelumnya ya, meskipun kali ini sebenarnya krisisnya bukan krisis finansial ya, awalnya kan ini krisis kesehatan ya karena wabah penyakit, cuman akhirnya kan mau nggak mau ke terdampaknya juga ke ekonomi bisnis. Nah, kenapa ini saat yang paling tepat ya, sama dengan kondisi-kondisi krisis ekonomi sebelumnya sebenarnya. Dengan begitu banyaknya bisnis-bisnis yang terdampak ya, bisnisnya terdampak, mungkin sebagian besar karena yang terutama yang modal untuk bisnisnya modal kredit gitu ya, modal pinjaman bank dan sebagainya, dengan usaha yang sekarang hampir seluruhnya sepi ya, nggak tidak hanya satu dua aja gitu ya, meskipun ada beberapa memang di kondisi seperti ini beberapa bidang usaha malah makin rame gitu ya, Ya, tapi sebagian besar kan sepi ini. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau, apa, kalau mereka butuh cash flow apalagi ini mendekati lebaran ya, ini timingnya pas mendekati lebaran, harus bayar THR, gaji karyawan, apalagi kemarin dari Kementerian Tenaga Kerja juga sempat info kan THR tetap harus bayarkan gitu. Nah, ini para pengusaha putar otak ya, mau nggak mau akhirnya untuk supaya cash flow mereka jalan kan, harus lepas aset gitu ya, jalan satu-satunya mungkin ya bagi sebagian pengusaha. Nah, karena semakin banyak orang yang mau lepas aset, artinya semakin banyak jual ya. Ya hukum market berjalan gitu. Karena supply-nya banyak, yang mau jual banyak, pembeli justru nggak terlalu banyak, tapi bukan berarti tidak ada ya. Kalau teman-teman yang lagi pegang cash, ada deposito, ini mungkin saatnya yang paling tepat untuk mengalihkan dari aset cair, dari aset deposito untuk ke aset properti. Ini kayak kalau kita bilang safe haven ya. Artinya karena properti ini kalau udah kondisi ekonomi seperti ini kan resikonya ekonomi ini bakal ke arah ke arah inflasi yang tinggi atau resesi ya. Justru kalau kita pegang uang, kalau itu udah resesi, pegang uang sekarang udah hampir nggak ada artinya gitu ya. Mendingan kita taruh di aset properti yang kalau misalkan itu inflasi bisa jadi ke control naik juga gitu Fer. Jadi mm-mm. justru banyak sekali barang-barang yang bisa dibeli dengan harga yang jauh di harga bawah, di bawah harga pasar banget gitu loh. Nah, Ya, kalau jadi kita mungkin ngomong harga bawah pasar itu yang menilai bukan dari kita aja sebagai agent properti ya, bukan artinya kita agent properti supaya cepat bisa laku kondisi kayak gini kita tekan harga. Bukan hanya ya, itu, kalau teman-teman perhatikan sekarang appraisal dari bank-bank nasional pun untuk properti yang sama dari tahun lalu, 2 tahun lalu dengan appraisal saat ini saat corona, nilai appraisal valuasi dari bank pun untuk properti itu turun turun jauh ya, turun drastis. Itu artinya memang harga properti mau tidak mau dengan kondisi seperti ini akan turun. Nah, kalau Anda pegang cash ya ini memang waktunya untuk beli, Fer. ya, wah, penjelasanmu ini benar-benar lengkap, padat dan jelas ya. Jadi intinya sebenarnya kalau selama ini kita mungkin diminta sama klien, wah cariin aku dong properti yang murah gitu. Selalu mintanya kan yang murah ya, apalagi kalau Iya, investor-investor. Nah justru ini benar. saatnya ya, di mana Justru lagi kita banyak-banyaknya barang murah. Iya, menemukan banyak barang murah yang benar-benar bisa dikulak. Ya, seperti benar. itu mungkin ya Tesar ya. Benar sekali. Oke, sia-sia. Dan apa? Kalau yang biasanya kan kita menunggu nih, begitu ada satu barang murah kita mesti cepet-cepetan kan. Ya, Nah, kalau ini race-nya bukan dengan orang lain aja gitu, tapi dengan waktu karena kita nggak tahu kan
kapan sampai kapan kondisi seperti ini, ya. Benar. Nggak selamanya juga gitu loh banyak barang murah gini. Kalau kita lihat tadi kan teman kita salah satu ya Pak Wis dari model lagi keluar, jalan-jalan udah mulai kok rame lagi ya. Gitu. Kalau ini ekonomi udah kembali rame lagi, kesempatan Anda untuk beli properti yang murah ini mungkin lewat gitu loh. Jadi ya udah telat segera ya. aja. Iya. Oke, I see. Ya, berarti ya ini benar-benar waktunya buat para investor ya terutama ya. Mungkin ada barang-barang yang kita tawarkan itu kebanyakan murah-murah banget dan kadang-kadang sampai kita bingung kayak gila ini bisa semurah itu. Dan terbukti sebenarnya di pasaran sekarang kita banyak ada aja yang closing dan itu closing benar-benar di harga yang sangat murah yang dimana mungkin investornya lagi ada kebutuhan untuk cash flow seperti itu ya. Dan berani nawar aja yang penting. Berani aja nawar. Nah, itu. Kalau memang sama mesti cepat. Kalau nggak cepat, mesti cepat benar. Diambil orang lain bisa juga gitu. Iya, karena ya ini itu juga contoh ya kan yang kita kan dapat ini kan ada transaksi dari rekan kita di Zabermark di Serpong, rumah GoView itu 1000 meter, harga bukanya 32 miliar. Karena COVID-19 ini mau nggak mau karena vendornya lagi butuh cash kan dia jadi lepasnya di 20 miliar kan ya. Gila sih itu gila. Itu aku nanyain agennya ya Kodado itu luas 1000 meter persegi Golf View itu cuman 20 M jatuhnya. Gila itu gila sih. Itu good deal dan yang beli itu benar-benar cuan mampus itu. Nah, itu kalau nggak kondisi kayak gini kapan lagi dapat barang kayak gitu harga segitu kan? Yes. Jadi actually dalam wabah corona ini, masa corona ini nggak semuanya negatif ya, Sar. Justru kita bisa melihat kesempatan itu di dalam situasi yang seperti ini, kita bakal meraup keuntungan yang lumayan ya, justru. Iya, kan ini kayak udah umum ya orang bilang in times of crisis, cash is king. Ya. Makanya kalau kita ada kelebihan cash, ini waktunya kita beli ya, waktunya kita kulak lah istilahnya. Kalau ada kelebihan cash lagi kalau udah ekonomi kembali pasti naik. Gimana? Kalau kamu ada kelebihan cash nggak? Mau nawarin barang apa? Kalau kamu ada kelebihan cash nih tak tawarin ini, ada yang murah ya. Langsung ya. Kamu nih yang banyak kelebihan cash nih. Oke, I see. Jadi gitu ya, Sar ya. Oke, thank you masukannya ya.